Punya. Siap. Gerak. Lancang kerang. Gerak. Tegak. Gerak. Untuk perhatian. Istirahat. Cepat. Gerak. Wal tarik. Siap, lengkap. Marga Siap, lengkap. Suharyanto. Siap, lengkap. Asnawi Ahmad. Siap, lengkap. Sarir. Siap, lengkap. Makmur. Siap, lengkap. Dahlan Ahmad. Siap, lengkap. Aspan Baso. Siap, lengkap. Arkum. Siap, lengkap. Mulyani. Siap, Arsal. siap, lengkap. Sadik. Siap, lengkap. Iksan. Siap, lengkap. Hengki. Siap. Tegak. Punya. Siap. Gerak. Catur Dharma Astra. Catur Dharma Astra. Satu. Menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dua. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Tiga. Menghargai individu dan saling membina kerjasama. Menghargai individu dan saling membina kerjasama. Empat. Empat. Senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. Senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. Sabta budaya perusahaan. Sabta budaya perusahaan. Satu. Budaya jujur dan bertanggung jawab. Budaya jujur dan bertanggung jawab. Dua. Dua. Budaya triple S. Budaya triple S. Tiga. Budaya fanatik. Budaya fanatik. Empat. Budaya peduli. Budaya peduli. Lima. Budaya kontrol. Budaya kontrol. Enam. Budaya pembinaan dan inovasi. Budaya pembinaan inovasi. Tujuh. Budaya korsa. Budaya korsa. Ikrar budaya keselamatan. Ikrar budaya keselamatan. Satu. Saya bekerja dengan selamat. Saya bekerja dengan selamat. Dua. Saya pastikan peralatan kerja aman. Saya pastikan peralatan aman. Tiga. Saya pastikan lingkungan kerja aman. Saya pastikan lingkungan kerja aman. Empat. Saya pastikan orang di sekitar selamat. Saya pastikan orang di sekitar selamat. Istirahat. Cepat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk semuanya. Kedua kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas bagaimana biasanya. Sedikit saya ingin sampaikan, sudah 2 minggu ini Pak, saya lihat orang itu lewat di belakang situ, tidak lewat di depan pos, orang-orang pemancing itu. Jadi mungkin security lebih diawasi lagi, karena sudah 2 kali hari Minggu saya masuk itu, saya lihat mereka lewat di belakang situ Pak. Terus yang kedua, pos yang di dermaga kemarin itu kayaknya sudah patah, yang host oleh ini tuh mungkin sudah bisa diganti. Jadi malam itu sempat di stop sama Pak Arsal gara-gara itu Pak. Kemudian yang ketiga, kabel yang di samping tangki 1 itu mungkin bagusnya dibikinkan kotak, karena jangan sampai orang mesin rumput dikena. Kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut, mungkin ada sampaikan oleh Pak Hengki. Dahlan. Terima kasih. Mungkin sedikit saya tanggapi masalah yang disampaikan Pak Sari. Itu kebetulan yang kotak yang dibilang tadi itu untuk sambungan kabel itu memang sudah ada rencananya saya mau buat. Cuma belum, karena ya semen yang kita pinjam saya dari Pak Ema sudah mau 1 tahun tuh belum kita ganti. Makanya saya mau pinjam lagi, tidak enak lagi. Itu sudah ada rencana saya. Yang kedua Pak, saya ingin menyampaikan sedikit usulan saya. Kalau bisa di setiap April ini
kalau bisa disampaikan hal-hal yang secara SOP-nya atau hari-harinya kita kerja, terutama masalah keselamatan, biar teman-teman kini lebih tahu lebih banyak masalah keselamatan di bekerja kita. Saya beri contoh seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Watari, ada beberapa saya masih ingat, itu seperti di pembongkaran begitu, kalau operator harus posisi operator di samping tangki. Ada juga saya masih ingat juga bahwa kalau buka pigging di dermaga ekspor harus di sebelah engsel pintu pigging. Nah ini salah satu contoh. Kalau bisa diperbanyak hal-hal ini disampaikan buat kita di update ini, biar kita teman-teman semua secara global bisa tahu, supaya pada saat ada teman kita yang tidak ada, kita bisa ingat. Dan ini merupakan salah satu kelancaran kita dan keselamatan kita. Yang belum pernah saya dengar tuh masalah sondingan. Sondingan pada kita hari-hari sering dari dulu kita lakukan sondingan. Tapi saya belum pernah dengar bagaimana sondingan itu yang benar. Apakah bandul itu diturun di bawah di tahan 1 mili, 2 mili, atau belum pernah saya dengar. Jadi kalau bisa mungkin hal-hal ini bisa disampaikan buat teman-teman yang berpengalaman, supaya secara global kita tahu semua. Jadi pada saat teman tidak ada, dia langsung tahu tanpa kita bertanya, kita sudah sering disampaikan di apa. Nah itu saya bisa sampaikan. Terima kasih. Sedikit saya sampaikan berkenaan dengan masalah pigging karena disebut pada tadi. Kemarin itu pigging yang pigging oleh ini yang di Pamos 2, Pak, keras sekali dibuka pintunya. Mungkin bisa disampaikan ke anggotanya Pak. Yang menjaga nanti. Dua kali saya buka sampai kemarin. Lanjut. Selamat. Lanjut. Lanjut. Kesempatan untuk bapak-bapak seperti itu melanjutkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Jadi terima kasih atas ulang masukan. Dan pertama, teruskan saja kalau masalah safety dan keselamatan kerja itu pasti sumbernya dari kita. Ya. Kalaupun kita sampaikan, biar setiap kita sampaikan. Kalau yang bersangkutan atau si A yang disampaikan mendengarnya dengan begitu saja, itu sama halnya dianggap angin lalu. Jadi sering saya katakan, mari kita sama-sama introspeksi diri. Karena memang paling susah untuk diri sendiri. Ya. Kalau safety sebenarnya itu dari diri kita sendiri, bukan dari penyampaian orang lain. Orang kita sebatas kita mengingatkan saja. Masalah aplikasinya, pelaksanaannya itu tergantung dari cara kita mengambil sikap dan cara kita memahami jenis pekerjaan apa yang harus kita lakukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang masalah sondingan. Kalau saudara pernah dengar disampaikan caranya sonding, karena mungkin Anda tidak pernah bertanya. Ya, karena selama saya juga di sini, saudara-saudara lain juga pernah bertanya ke saya, bagaimana caranya sonding yang bagus atau yang baik. Jadi itulah fungsinya kita bertanya dan kita bisa berbagi. Kalau sondingan itu gampang-gampang susah, karena setiap orang melakukan sondingan pasti caranya beda, pasti karakternya juga beda-beda. Sama halnya kalau kita bawa mobil, ya. Ada orang mengerem masih jauh seperti mengerem, ya begitu saja, karena memang sudah begitu karakternya. Kalau masalah sondingan itu tergantung karakter kita masing-masing. Karena kalau saya sendiri yang sonding itu saat nafas, ya, nafas selaraskan dengan hati kita, dengan pandulan sonding. Kalau menyangkut masalah SOP, saya kan sudah sampaikan. Kalau belajar mau baca SOP ada di meja saya, mari kita sama-sama belajar. Dan intinya kita melaksanakan suatu kegiatan namanya di lingkup kerja kita yang keluar dari garis instruksi kerja. Karena kalau saya sudah instruksikan Anda keluar dari garis
instruksi kerja, berarti itu adalah tanggung jawab sendiri. Kalau sepanjang tidak keluar dari instruksi kerja saya akan bertanggung jawab. Dan jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, lihat dulu, ya, pasti ada verifikasi. Akan dilihat apa betul ini tidak keluar dari instruksi kerja, maka keluar. Karena kita itu sudah kasih keluar dari instruksi kerja, kita sudah antisipasi masalah resiko yang akan terjadi. Terus yang keempat, ya, hari ini bisa jadi kita lanjut audit steering kalau kapalnya sudah ada. Biasa nanti kalau ada kita lanjut bongkar. Jadi kita harap rekan-rekan selalu siap. Jadi kalau ada yang berhalangan, jangan nanti dihubungi baru sanggup, atau nanti pas mau masuk ada yang masuk atau telepon bisa karena ada kebetulan begini. Dan nanti kalau teman-teman sudah pada istirahat, apalagi tengah malam kan susah. Jadi mau tidak mau ya lanjut yang ini. Kalau ada kebutuhan silahkan disampaikan. Cepat lebih bagus. Saya Mas Har juga. Namanya teman-teman dia jadwal yang rekan-rekannya masuk. Jadi kalau masalah SOP, kalau baca-baca ada di meja saya itu kayak kita tertunjuk. Jadi siapapun silakan masuk baca-baca kalau ada kesempatan. Dari situ diberikan lagi sampai di kelas bawah keluar dari Kaseko ini terakhir geger kemana-mana. Terasa yang perlu saya luruskan sampaikan pagi ini. Harap rekan-rekan saling bahu-membahu, saling mengisi kekosongan. Intinya dua korsa itu ditanamkan. Jadi dari saya ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang pertama masa sampaikan aja untuk terus kemarin saya potong 1 kilo ya untuk santernya rata semua 1 kilo. Jadi kalau kurang ya kita berikan karena untuk temannya PM itu kemarin kan sudah saya minta kata nanti di reject sama tadi saya tahu kenapa kita nanti diincar lagi atau ditoloskan lagi sama. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Jadi kalau Tanjung Bako embracing opportunities, kalau Astra Agro rest up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning. Apa kabar? Luar biasa. Tanjung Bako Investasi oportunity. Astra Agro. Tetap. Terima kasih. Yang pertama activity plan. Jadi minggu ini kita akan melayani kapal lokal 3, tapi masih dalam proses perjalanan. Jadi kita tinggal menunggu ya, seperti yang disampaikan Pak Marga tadi ya. Yang pertama kemungkinan CSA, setelah CSAS Kudap Jaya, setelah Kudap Jaya Kajimerin. Itu yang maksudnya 3 kapal. Untuk kapal ekspor sendiri minggu ini ada 3, salah satunya yang pagi ini sudah selesai kita layani. Yang nomor 2-nya itu masih standby ya. Harapannya yang nomor 2 itu sandar sore ya, sandar sore. Jadi yang ini pun keluar sore ya. Terus yang ketiganya masih dalam perjalanan menuju ke sini. Itu 2 kapal itu schedule-nya sama-sama tanggal 25 ya. Cuma yang nomor 2 sudah duluan nyampe
Yang nomor 3 masih dalam perjalanan. Untuk CPKO masih rutin setiap hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Apalagi kondisi trek, jadi PKO pasti akan sedikit. Yang berikutnya adalah rehab gudang. Rehab gudang saat ini tinggal sedikit saja finishing, nempel-nempel beton sama ngerapiin besi-besi yang masih bergelantungan. Harapannya hari ini selesai itu rehab gudang. Untuk pintunya pagi ini kita tes, kita dorong-dorong karena kontraktornya kayaknya belum masuk. Bang Basu sudah nggak masuk ya, sudah tidak masuk ya. Nanti kita tes, kalau memang maksimalnya seperti itu ya sudah, kita terima aja. Untuk pintu sendiri, kalau ada kunci gemboknya segera diberikan kunci gemboknya. Jadi untuk gudang 2, kalau ada yang mau main badminton agar minjem kunci dulu di security. Jadi kunci itu digantung di security, bisa jadi di kantor karena saya juga sampai malam. Nanti mengembalikannya baru ke security. Security pagi kembalikan ke Pak Har. Ya, kira-kira begitu untuk gembok yang ada di gudang kernel ya. Terus untuk selanjutnya jaga kebersihan ya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalau kita bersih, pikiran kita bersih ya. Kalau pikiran kita bersih, insya Allah kita selamat dunia akhirat ya. Yang nomor 2, safe condition, safe action. Jadi saya sharekan di grup kemarin telah terjadi kecelakaan di Nal. Nal itu di area Kalimantan Tengah, Kabupaten Lamandau. Ya sama dengan sini, Pasangkayu dan Topoyo lah, Lamandau itu. Arah naik lagi, jadi kebun yang paling jauh dari pelabuhan adalah kebun Tetenal. Itu kecelakaan hari Jumat dan kemungkinannya dia hari Jumat untuk Jumatan. Nah, dari cerita kecelakaan itu kita bisa ambil kesimpulan ya. Kesimpulannya apa? Tingkatkan kewaspadaan kita dalam berkendaraan. Tidak ada salahnya, insya Allah itu benar TLLP itu, karena rekan-rekan itu kan demi rekan-rekan. Kedisiplinan dalam berkendaraan memang demi siapa ya? Demi rekan-rekan itu. Astra itu tidak mengharapkan kalian untuk kecelakaan kerja itu. Kalau Astra mengharapkan seperti itu, masa rekan-rekan masih mau melanggar? Oh, itu untuk kepentingan rekan-rekan ya. Itu harus dipahami, karena ini kemarin kan habis menerima sosialisasi RTW, FTW ya, sama keselamatan kesehatan kerja atau K3 yang disampaikan oleh Pak Abror ya. Masih ada yang ingat disampaikan Pak Dokter sama Pak Abror? Nggak ada yang ingat, sudah lupa semua. Tapi aman ya, karena rekan-rekan nanti bisa mengingat kembali kalau buka YouTube ya. Yang saya kirim baru part 3, itu ada 6 part. Kalau rekan-rekan mau lihat siapa yang dapat hadiah kemarin, itu ada di part 6. Part 6 itu paling enggak jadwalnya hari Rabu baru dikirim ya. Itu ada jadwalnya mengirim. Dan itu yang saya buat itu bukan untuk saya. Itu ingat, bukan untuk saya, sebetulnya untuk Tanjung Bako ini. Karena itu adalah kenang-kenangan atau memori atau histori atau file dokumennya Tanjung Bako. Jadi suatu saat siapa yang mengganti saya, ada Pak Eviden pernah sosialisasi dan edukasi RTW, ini Pak linknya. Oh, manggut-manggut itu yang harus dipahami ya. Itu eviden, itu barang bukti atau dokumen. Kenapa tak taruh situ? Biar kalian bisa buka
Kalau saya simpen di laptop saya, kalian nggak akan bisa buka. Membuka laptop aja belum tentu bisa. Ya apalagi nyari filenya kan begitu Pak Har ya. Pak Har aja mungkin yang jago buka laptop nyari file saya mungkin butuh waktu setengah hari. Karena saking rapinya memfilekannya itu. Rapi dan banyak file saya itu. Makanya saya belikan SSD 1 tera. Rekan-rekan tahu nggak 1 tera itu berapa giga? HP kalian itu berapa giga? Paling 28 giga, 64 giga, itu 1 tera. Ya, 1 tera itu berarti 1000 giga. Ya, jadi file-file tak pindahin ke SSD saya. Ya, itu jadi insetnya dari kecelakaan itu. Rekan-rekan ingat kembali sosialisasi dan edukasi RTW, STW dan keselamatan kerja. Ya. Terus yang kedua, untuk keselamatan kerja pastikan menggunakan APD. Ini kan kita sampaikan setiap hari. Pastikan menggunakan APD. Ya. Terus jaga kebersihan. Pastikan etris behavior. Nah, kata Pak Marga perilaku. Ya, etris behavior itu perilaku. Pak Har itu yang setiap minggu itu ngisi itu. Etris behavior itu perilaku kita atau safe action, unsafe action itu etris behavior. Ya kan Pak Har ya? Itu untuk apa namanya? Safe condition, safe action. Ya. Jadi saya harap rekan-rekan belum pegel ini. Saya sebetulnya sebentar aja mau ngomong itu, ya. Terus yang terakhir, terima kasih Pak Dahlan masukannya, ya. Rekan-rekan sampaikan masukan-masukan. Bang Syahril, terima kasih masukannya, ya. Menanggapi Pak Dahlan masalah sounding, sudah dibuat cara kerja aman sounding. Memang itu belum dirilis. Ya, seperti apa sih sounding itu? Sudah ada cara kerja aman sounding. Ya Bang Makmur ya. Itu tadinya yang aktornya Bang Makmur, terus diganti Bang Johan. Ya itu memang belum dirilis dan memang belum disampaikan setiap pagi. Ini mungkin maksud Pak Dahlan cara kerja aman untuk sounding. Ya kan Pak Dahlan ya. Nah, kalau untuk sounding sendiri benar kata Pak Marga. Sebetulnya kita nggak otodidak karena pasti kita diawasin seseorang yang ahli. Itu Pak memang harus pakai perasaan, pakai hati. Benar kata Pak Pur, Pak Marga kalau tahu soundingnya pasti saya tahu anunya, apa namanya batasnya itu. Saya juga begitu, ya. Karena saya memang konekkan ke hati kalau sounding. Kalian biarpun di atas saya tahu. Saya akan dengarkan gini, pasti dengar itu, tek. Ini sudah harus stop. Nggak perlu dicurup lama-lama sounding itu ya. Nanti berubah pikirannya kalau cukup lama-lama ya kan Pak Ihsan ya, kelamaan ya kan ya. Kalau bisa sebentar ngapain lama, tapi kalau di rumah lama-lama silahkan ya. Ya kalau sounding di sini nggak perlu lama-lama, nanti malah validnya kurang ya, unvalid ya, ya ukurannya malah berubah-ubah. Itu karena mili itu harganya 1 mili itu 300 kilo. Ya, kalau 1 senti itu 3 ton. Ada yang 4 ton itu. Makanya kalau kalian salah mili aja itu udah hilang itu. Hilang 400 kilo atau 300 kilo. Dari mana saya tahu? Ya kita baca tabel. Terus kita berlogika. Ya. Itu untuk tanggapan ke Pak Dahlan dan Pak Syahril. Kita segera action ganti. Yang terakhir ya, yang nomor 3, sharing knowledge ya. Pastikan kita paham betul apa yang dibaca tadi. Jujur dan bertanggung jawab. Ya. Kalau kita itu nggak jujur pada dirinya sendiri, gimana rekan-rekan mau jujur sama orang lain? Apa nama ilustrasinya? Ya, ini cerita ilustrasi setelah ini selesai. Jangan gelisah Bang Bakso ya. Ilustrasinya begini. Jujur dan bertanggung jawab. Saya masuk Parang itu ada 4. Saat ini tinggal 1. Setuju? Yang ada.
kemana parang yang 3 ini? Kalau ada rekan-rekan yang bawa pulang, itu kan bukan haknya rekan-rekan ini bawa pulang. Terus kebetulan bawa pulang itu untuk nanam ubi kayu. Nah ini untuk nanam ubi kayu, potong nanam ubi kayu, tantem. Kira-kira ubi kayu yang dimakan itu haram atau halal? Coba mulai belajar ke situ. Karena alat ini yang kita gunakan bukan hak kita. Saya ingin rekan-rekan, kesadaran rekan-rekan, kalau kita mau ingin surga ya, selamat dunia akhirat. Saya kasih contoh. Saya tahu dapat telur di mana-mana. Saya nggak berani ngambil telur itu. Saya tahu yang punya antara Pak Marga dan Pak Nirwan, Pak Arwan. Karena saya harus tahu dulu ini milik siapa. Kalau jelas orangnya, saya minta. Tapi kalau nggak jelas, saya nggak mau. Itu contoh. Karena apa? Yang akan saya makan akan ke tubuh saya menjadi setetes air hina yang akan menjadi anak saya. Itu harus dijaga. Ya. Dan kebetulan kemarin saya lihat ada di situ. Ini ada telur Bu Haji. Langsung sama Bu Haji dibungkuskan. Artinya telur itu memang milik Bu Haji, dikasihkan untuk saya, insya Allah halal. Pernahkah rekan-rekan tak tunjukin telur di sana? Tapi rekan-rekan nggak mau nyari sumbernya siapa yang punya, langsung dibawa pulang. Sama dengan parang tadi, ini simulasi, ya. Jadi mulai bersih diri gitu loh. Apa artinya kita ini? Seharusnya kalian tuh punya rezeki 1000, halal semua kalau bersabar. Cuma karena nggak bersabar, parangnya perusahaan dibawa pulang untuk nanemin nanam ubi kayu, ya dapat 1000 rezeki kalian. Cuma ada yang 100 itu air comberan. Nah, 900 liter dicampur dengan 1 liter air comberan akan jadi air apa? Mesti akan keruh airnya. Itu ya, simulasinya begini. Gaji yang saya terima ini itu murni halal untuk saya, tapi sama Allah suruh motong. Bersihkan pendapatanmu 2,5%. Dilakukan nggak rekan-rekan itu? Tak lakukan misalnya. Yang itu pun tinggal berapa persennya itu saya harus berbagi lagi. Coba mari kita bersih diri. Makanya saya nikmat tinggal di mana saja, nyaman, ya, sehat, ya. Anak saya juga sehat. Ini bukan pamer ya, ini contoh ya. Saya masuk nyantai-nyantai aja. Mungkin kalau rekan-rekan bilang bapak itu cerewet sekali gitu ya. Kecerewetan saya demi kalian, karena kalian mengejar fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi mulai berbenah dari yang kecil. Coba rekan-rekan sadar aja masalah parang itu loh. Saya biarkan memang parang itu tinggal 1. Itu kalau dipakai terus, selama parang itu masih dipakai terus untuk digunakan mencontoh tanam, ada barang yaitu air comberan yang 1 liter itu, ya. Itu coba simulasinya seperti itu. Jadi punya kesadaran rekan-rekan yang membawa pulang parang, balik ya segera balikin, daripada nanti kita udah matian-matian keluar keringat, ternyata ada air comberannya setiap saya nanam itu, ya. Ini yang kecil saja, nggak usah yang luar biasa lah, ya. Yang kecil saja. Telur aja saya nggak mau ngambil kalau nggak tahu tuannya. Itu sudah diikhlaskan sama Bu Marga. Saya nggak mau biarpun udah diikhlaskan. Tapi kalau Bu Marga, ini ayam saya Pak, telurnya bawa pulang Pak. Oh saya terima, halal itu, yakin itu. Karena saya bawa pulang ternyata milik Pak Arwan. Pak Arwan nggak ikhlas. Ya misalnya kan. Nah itu yang harus di rekan-rekan contoh itu. Ya, jadi parang yang 4 itu harusnya balik kalau rekan-rekan mau fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kenapa tak sampaikan? Karena saya sayang sama rekan-rekan. Ya, sama dengan kunci-kunci yang kemarin hilang-hilang harus kembali itu kalau mau mau dapat rezeki yang halal kita itu. Jadi Allah telah menetapkan bahwa rekan-rekan itu rezekinya itu 1000 dalam bulan itu.
Cuma kalian bersabar enggak? Kalau kalian bersabar dapat 1000 yang air jernih. Karena kalian nggak bersabar dapat 1000 tapi yang 1 liter air comberan. Paham ya rekan-rekan ya? Seperti yang saya simulasikan kemarin dengan Bang Makmur. Ya, kalau Bang Makmur kemarin waktu kerja, kalau ini mengenai barang, alat-alatnya pelabuhan. Ya, apa saya berani bawa haknya pelabuhan tak bawa pulang? Enggak. AC saya mohon sendiri. Gitu ya. Jadi saya tidak mengancam-ngancam sama kalian, cuma mari kita punya kesadaran diri, jujur dan bertanggung jawab. Sayang rekan-rekan harusnya dapat rezeki 1000 yang bersih, tapi dikotorin oleh tangan rekan-rekan sendiri. Ya, mungkin itu untuk sharing knowledge. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita masuk surga semua. Amin. Akhiri, see you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan doa saya serahkan kepada Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri apel pagi hari ini, mari kita sejenak berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk itu berdoa dimulai. Selesai. balik dan keluar barisan jalan. Nah, apa ketawa-ketawa aja? Gara-gara parang ya? Iya, enggak. Iya, sama. Bukan saya. Bukan saya. Engki gara-gara parang ketawa aja. Bukan saya. Wah, ada parang gitu. Bukan saya. Diam di atas. Awal Engki gara-gara parang gitu. Ayo. Ayo, Mas Nur.